Bekerja sebagai peternak adalah hal yang menjanjikan. Siapa sih yang gak butuh daging, telur, atau susu saat ini? Tapi, peternak gak semudah yang dibayangkan sih. Apalagi kalau pengen ngurusin beratus-ratus ekor. Makanya sekarang udah banyak nih teknologi modern dan canggih yang diciptakan untuk meningkatkan produktivitas peternakan. Mau tahu seperti apa? Yuk langsung disimak. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya. Oke, mari kita mulai dengan teknologi peternakan burung puyuh. Nah, telur ini dikenal memiliki segudang manfaat. Salah satunya adalah meningkatkan stamina pria. Makanya nggak heran kalau jenis telur puyuh menjadi sangat laris manis. Mungkin kamu pernah nih lihat bagaimana kandang-kandang burung puyuh lokal menggunakan bahan kayu sederhana seperti ini. Tapi, coba deh kamu bandingin sama kandang telur puyuh ini. Saking canggihnya, kayak gini nih. Para peternak nggak perlu repot bolak-balik memungut telur-telur burung puyuh. Karena udah ada roda yang menggerakkan telur-telur menuju ke ruang pengemasan untuk diperiksa dan disortir terlebih dahulu jika ada telur yang busuk yang ditemukan. Setelah dibersihkan, baru deh dikemas. Wah, keren ya! Oke, selanjutnya mari kita pindah ke peternakan ayam. Kalau di sini, peternakan ayam kita masih menggunakan alat-alat sederhana. Tapi, di luar negeri, canggihnya bikin terpukau. Alat-alat penetasan telur ayamnya aja bisa jalan sendiri, Bob Gengs. Dan pekerja pabriknya hanya bertugas meletakkan rak yang udah penuh. Lalu, pekerja lain hanya tinggal mengamati telur yang busuk untuk dibuang atau disingkirkan. Gak perlu pusing buat hitung telur yang dihasilkan. Alat ini udah dilengkapi dengan mesin menghitung. Setelah itu, telur-telur akan digiring ke bagian pemisahan antara telur yang besar dan kecil, serta yang siap untuk ditetaskan. Nah, saat anak-anak ayam ini lahir, para pekerja memindahkannya ke tempat pemeliharaan. Tapi sebelum itu, para anak ayam harus disuntik perangsang pertumbuhan terlebih dahulu. Nah, terus inilah lokasi pemeliharaan ayam-ayam tadi. Wah, gede banget kan? Makanya pemberian makanannya pun harus pakai mobil gede. Anak-anak ayam ini ya, akan tumbuh hingga ukurannya gede dan siap dipotong. Kayak gini. Pokoknya dengan serangkaian alat ini, jumlah pekerja yang dibutuhkan jauh lebih sedikit. Kerjanya pun lebih ringan, cuman ya ngecek-ngecek doang. Bahkan proses potongnya pun otomatis. Dan gak sampai di situ ya, para peternak di luar sana bisa sekaligus memiliki pabrik pengolahan ayam khusus seperti ini. Dari jual ayam segar yang sudah bersih dan dikemas atau langsung dibuat nugget, bebas. Asal duit buat beli peralatannya ada. Tapi kalau dipikir-pikir, kasian juga ya si ayamnya sejak lahir sampai dipotong, gak pernah keluar pabrik lihat indahnya alam semesta ini. Oke, daripada memikirkan nasib ayam tadi, mari kita beralih ke peternakan selanjutnya yaitu kambing. Demi meningkatkan produktivitas, para peternak juga menggunakan teknologi yang gak kalah canggihnya. Mulai dari menggunakan truk khusus memberi makan kambing, lalu ada alat yang terbuat dari besi berbentuk melingkar seperti ini, yang tujuannya agar memudahkan satu persatu kambing menjalani antri untuk proses pemerahan susu. Nah, pernah kepikiran gak sih kamu kalau ada teknologi seperti ini? Masih ada lagi nih, teknologi khusus perawatan domba. Sebuah teknologi yang diproduksi oleh Patura, perusahaan berbasis peternakan. Alat yang nampak seperti pagar ini portable sehingga bisa dipasang di mana aja dan bisa dibongkar pasang. Jadi ini adalah pintu geser yang digunakan untuk menggiring domba menuju kandang gulung. Di kandang gulung inilah para peternak domba membersihkan kuku domba. Kuku domba harus diperiksa secara rutin 3-6 bulan sekali untuk menghindari pertumbuhan kuku berlebih yang bisa menyebabkan beberapa penyakit serius jika dibiarkan. Makanya, kandang gulung ini sangat bisa diandalkan untuk memudahkan jika jumlah dombanya banyak kayak gini. Keren ya? Sekilas, kamu mungkin mengira ini adalah peti kemas biasa. Tapi sebenarnya ini adalah bilik khusus pembenihan rumput tanpa tanah sebagai media tanamnya. Setelah beberapa hari, rumput segar siap dan disajikan untuk para sapi. Jadinya gak perlu capek-capek pergi potong rumput lagi. Nah, kalau yang ini adalah teknologi mutakhir pemberi makanan kering sapi. Peternak sapi hanya tinggal mengawasi dari samping. Proses persiapan bahan makanannya pun seperti ini.
Harus pakai alat berat sih, soalnya porsi makannya kan juga besar. Setelah dicampur, mesin yang dijuluki Smart Feeding ini akan berjalan dengan sendirinya menuju kandang sapi. Terus, ada juga nih semacam kendaraan yang gunanya untuk memberi susu pada bayi sapi. Jadi, sejak lahir, para anak sapi ini dipisahkan dari induknya. Kecian. Sehingga, anaknya harus dikasih susu formula. Dan inilah alat yang lumayan memudahkan untuk menyusui satu persatu. Tapi kasihan juga sih ya. Kita yang minum susu induknya, anaknya malah minum susu formula. Dan beginilah proses pemerasan susu induk sapi yang lebih canggih. Sebelum diperah, alat seperti robot ini akan menyemprotkan semacam pelicin terlebih dahulu. Setelah itu, baru deh dipasangi alat pemerah susu otomatis. Nah, untuk melepas sapi di padang rumput, pagar portable ini mungkin bikin kamu takjub. Lihat aja deh, sangat mudah digunakan, dan sapi nggak bakal berani menembusnya karena terhubung dengan aliran listrik yang bisa menyengat jika disentuh. Sedangkan pagar portable yang ini untuk memudahkan pengangkutan sapi ke atas truk. Wah, aku kok gak pernah kepikiran ya. Emang aku siapa? Dan yang terakhir ada alat semacam robot yang gunanya untuk mengukur berat sapi. Bahkan dengan alat ini, peternak juga bisa sekaligus membersihkan kaki sapi agar tetap bersih dan sehat. Walah, sapi butuh pedicure juga ternyata. Wah, ternyata teknologi peternakan di luar negeri canggihnya udah jauh banget ya. Gimana pendapat kamu, Bob Gengs? Tulis di kolom komentar ya. Mumpung masih di sini, gimana kalau kamu like, share, dan subscribe video ini biar teman-teman kamu bisa ikutan cerdas kayak kamu, Bob Gengs. Makasih banyak udah nonton. Bye-bye.